adik-adik, persiapkan diri adik-adik. Duduk senyaman mungkin. Lalu persiapkan juga Alkitabnya. Dan kali ini kita akan memuji Tuhan dari buku ND HKBP, tapi kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya kayak mana sih Kak Rin? Itu tuh, kan kita sering mendengar lagu buku ND HKBP. Nah, ada loh terjemahan dalam bahasa Indonesia, namanya buku nyanyian HKBP. Dan semua rangkaian ibadah hari ini, pujiannya berasal dari buku ND tapi di bahasa Indonesia kan, gitu. Oh gitu ya Kak Rin. Baiklah adik-adik, mari adik-adik yang ada di rumah persiapkan hatinya, berdoa di dalam hati masing-masing untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 4 ayat yang pertama. Kak Pasca, pujian ini mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Seluruh jiwa kita, diri kita, dan juga seisi alam raya patut memuji namanya. Mari kita naikkan pujian buku ND HKBP nomor 4. Musik! Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan mengucapkan hukum Taurat yang ke-6. Kita ke-6 adalah jangan membunuh. Amin. Kita ke-6 jangan membunuh. Hukum Taurat ke-6 jangan engkau membunuh. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat yang pertama. Kak Pasca, lagu ini berisi tentang pujian dan ucapan syukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber harapan kita semua meski saat pandemi sedang berlangsung nih. Jadi adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini 186 ayat yang pertama. Musik. dosa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak dari rumah ya adik-adik. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah
kami. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Korintus 6 ayat 20 berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kak Paskah, ya Kak, kita kan selalu diberkati Tuhan nih. Benar, Kak. Kira-kira kasih Tuhan itu cepet habis gak sih? Sebenarnya enggak dong, Kak. Kasih Tuhan itu pasti akan kekal. Sepanjang masa ya? Ya, sepanjang masa. Benar sekali, Kak. Bagus sekali. Kalau begitu Kak Paskah, kita bangga dong sebagai anak Tuhan. Karena benar banget. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan selalu banyak berkat buat kita. Kayak seperti lagu ini loh Kak Pas, lagu dari buku ND HKBP nomor 9. Nah, bahasa Bataknya itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya mengajak kita semuanya setiap detik untuk memuji Tuhan, mengingat betapa Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adik setelah pujian ini, adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman dan kepercayaan kita yang akan dibawakan oleh Kak Eva Sinegar. Mari kita naikkan pujian ini, buku nyanyian HKBP nomor 9. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar dan memahami firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Guru Silaban. Untuk itu adik-adik persiapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 2 dan 5. Musik. Semua larangan
Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang memberikan kehidupan yang baru untuk kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu. Di saat Tuhan memberkati hari yang kudus ini, kami masih dapat bersukacita karena keadaan kami dalam penuh kesehatan. Tolong Tuhan, Engkau urapi kami, anak-anak-Mu sekolah minggu ini, untuk menerima kedatangan firman-Mu yang kudus, untuk memberi kesegaran iman kami di hari-hari yang akan datang. Sertai kami ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu saja. Amin. Firman Allah, khotbah untuk anak-anak kami sekolah minggu, tertulis di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Allah. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih, berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akhaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah bunyi firman Tuhan Allah. Anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi, kami ingin menyapa kabar baik dari anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya minggu hari ini, minggu yang membawa kegembiraan bagi kita, minggu yang menjadi sukacita, minggu yang memperkuatkan iman kita. Maka kita harus dan selalu bergembira untuk menjadi sandaran hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang menjadi sesuatu rahasia kita sebagai anggota jemaat yang selalu rindu duduk bernyanyi, menyuarakan pujian kita, iman kita kepada Tuhan Allah.
Di saat kita bersorak-sorai menyanyikan lagu pujian Tuhan, tentu kita menyatakan sikap iman kita dalam persekutuan kita, bahwasanya kita masih diberikan Tuhan Allah waktu yang sangat indah ini. Yang menjadi pendapat bagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, firman Allah ini ingin mewujudkan iman kita. Yang kita lihat adalah tokoh yang diutamakan bernama Apolos. Tadi dikatakan seorang Yahudi yang datang dari Alexandria, yang pandai menjelaskan isi kitab suci. Ini menjadi pegangan untuk anak-anak kami sekolah minggu, menerima Yesus sebagai Mesias untuk mempunyai semangat hidup kuat dalam kuasa penempahan Tuhan kepada kita menjadi pemberita Injil. Tentu kepandaian anak-anak kami sekolah minggu sangatlah diinginkan oleh orang tua kita, supaya kita semua yang namanya anak-anak sekolah minggu berani untuk memberitakan Injil Tuhan kita. Karena yang dijelaskan dalam pertentangan antara murid Apolos dengan murid Paulus adalah ini menjadi daya tarik kita. Kalau dikatakan Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes yang merupakan tanda pertobatan, demikian juga kita harus memahami arti kita sebagai anak-anak sekolah minggu, memahami arti dari segala-galanya, membuktikan jalan kita bagi Mesias, meletakkan diri kita bahwasanya tidak ada kelengkapan kita sebagai orang yang masih belum sempurna. Tentu pengetahuan, kepintaran ketika kita menerima pengajaran yang disambut oleh firman Allah ini untuk mendengarkan, memberitakan, memperlengkapkan, dan menjadi hasil yang menyenangkan hati Tuhan, menerima firman Allah ini menjadi sukacita kita. Itu dikatakan oleh surat Kisah Para Rasul ini. Saat Apolos hendak ke Akaya, para murid Yesus yang ada di Efesus meminta kepada jemaat di Akaya untuk menyambut Apolos. Kedatangannya sangat bermanfaat bagi pelayanan para murid di Akaya. Ini mengajak kita sebagai anak-anak sekolah minggu penuh keberanian, memahami kesertaan kita untuk menunjukkan pemahaman iman kita, berani melawan yang tidak seiman dengan kita. Dengan arti orang-orang yang bertentangan dengan kita, orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias. Di sini kita harus menghadirkan Tuhan Allah menjadi keteladanan, menjadi keteguhan, kerendahan hati, sifat yang perlu dimiliki setiap hari dan setiap waktu sebagai orang yang percaya. Maka bukan dari diri kita, tetapi yang kita utamakan adalah melainkan hanya di dalam Kristus saja. Anak-anak kami sekolah minggu
yang kami kasihi di dalam kasih Kristus, yang kami sayangi, kita diajak oleh firman Allah ini, marilah kita memahami pribadi Kristus, membentuk ajaran yang benar, agar iman kerohanian kita bertumbuh dengan sehat. Pemahaman ini supaya jangan keliru, tentu haruslah kita membulatkan hati dan tekad kita bahwasanya Kristus itu anak Allah yang selalu memandang kita, mengajak kita untuk tidak dapat menyesatkan diri kita. Kita membutuhkan kerendahan hati, belajar terus dan menerus mengoreksi diri di hadapan Tuhan dan di sekitar kita. Kita berdoa. Teguhkanlah iman percaya anak-anak-Mu sekolah minggu ini, Tuhan kami, di dalam kuasa pengasihan Yesus Kristus, agar besar kasih sayang-Mu, ya Tuhan Allah, selalu menciptakan anak-anak-Mu sekolah minggu ini menjadi orang yang beriman, kuat untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupannya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 65 ayat 1 dan 3. Nah, lagu ini sering loh dinyanyikan pada tahun baru dalam acara ibadah keluarga, Kak. Yang pukul 00 itu, Kak. Iya, benar sekali, Kak. Jadi lagu itu berisi tentang bahwa di tahun yang kita injak ini, yaitu tahun 2021, bahwa Tuhan itu menguatkan kita untuk menjalaninya. Jadi lagu ini menguatkan kita dan keluarga kita untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ya nggak sih, Kak Pas? Betul, Kak Rin. Nah, adik-adik, untuk itu mari adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri, karena kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 65. Musik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Guru sekolah minggu dan pelayan hari ini mengucapkan selamat hari minggu buat adik-adik. Mari kita ucapkan salam sehat. Salam sehat. Katakan juga selamat hari minggu. Selamat hari Minggu. Ini dia video ayat hafalan dari Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita katakan cekidot. 1, 2, 3. Cekidot. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat.